Silakan. Kalau membacakan doa Bismillahirrahmanirrahim jangan tidaknya tidak selain berkeluar Asal jangan menentukan waktu. Mungkin sedang ketakutan, tiba-tiba keluar dari mulut kita ucapan ini, boleh. Boleh. Yang tidak boleh menentukan waktu, menentukan tempat, menentukan bilangan. Kan 3 hal ini yang merubah pahala jadi dosa. Hati-hati. 3 hal ini menyebabkan pahala berubah jadi dosa. Baca Yasin kan berpahala, baca Al-Fatihah dapat pahala, tapi bisa berubah jadi dosa kalau kita menentukan satu di antara 3 hal itu, atau apalagi 3-tiganya. Ya, pokoknya setiap kali saya mau dagang, saya harus baca Al-Fatihah 3 kali. Pahala apa dosa? Dosa. Karena bikin syariat sendiri, menyaingi Nabi SAW. Baca Al-Fatihah kapanpun, dimanapun. Sedang nunggu bus, sedang nunggu kereta, keluar lafaz Al-Fatihah dari mulut kita, insya Allah berpahala. Jangan menentukan waktu, tempat, bilangan. Wallahu a'lam. Tanya satu bacaan yang kalau sambil digabungkan sama boleh. Butuh dalil ya, butuh dalil. Apakah ada contoh dari Nabi SAW menggabungkan dalam sekali sujud? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, tunggu. Ya, berilmu dulu sebelum beramal. Kalau kita menjelang sholat, bagaimana dengan sholat rawatib? Apakah dilaksanakan menjamak? Menjamak saya tidak tahu ya. Kalau mengqashar jamak, iya. Ibnu Umar kan pernah marah setelah mengqashar jamak, qashar duhur dengan asar. Di waktu duhur, habis itu ada yang sholat ba'diyah duhur. Kata beliau, siapa panutanmu? Dijawab tentu Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mencontohkan seperti itu. Yang 4 aja jadi 2. Ngapain ditambah lagi? Ya. Maka, atau dengan kata lain, orang yang safar sudah tidak disunahkan lagi sholat qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Ya. Adapun jamak saya tidak tahu. Apakah ada batasan dalam berprasangka baik kepada Allah, misalnya menganggap kalau ada niat baik pasti Allah mudahkan jalannya? Iya, optimis kan, roja, insya Allah bismillah gitu. Tapi roja ini kalau harus dibarengi dengan khauf, jadi selalu ada harapan, selalu ada ketakutan, selalu ada. Jangan hanya berisi harapan saja di hati kita. Sebaliknya, jangan hanya ada ketakutan tanpa harapan. Gitu ya. Ada ahli maksiat, mungkin berzina, minum khamr, berjudi, segala macam, lalu dia bertaubat. Setelah bertaubat, dia menangis ketakutan, seolah tidak ada harapan Allah mengampuni dosa dia. Umar tahu, Umar mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih baik bagi dia, mana yang lebih buruk dari dia, dulu waktu bermaksiat atau justru sekarang. Karena dia suudzon kepada Allah, nggak ada harapan, seolah saking besarnya dosanya nggak ada harapan Allah mengampuni, berarti suudzon kan. Padahal entah berapa puluh ayat, mungkin berapa ratus mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun, Tawwabur Rahim, Ghafurur Halim, Ghafurur Rahim. Jadi ada khauf, ada roja. Kalau seimbang, bagus sekali. Seperti sayap burung. Sayap burung pasti seimbang, ya kan? Sayap pesawat belum tentu, namanya pabrik kan. Sayap burung insya Allah pasti seimbang antara kiri dengan kanan. Nah, begitulah khauf dan roja, seimbang. Nabi pernah mendapati seorang anak muda dalam keadaan sakit payah,
akhirnya sakaratul maut, akhirnya meninggal. Nah, Nabi bertanya kepada anak muda yang sakit keras itu, ada apa di dalam dirimu? Dijawab, ada ketakutan ya Rasul, dan juga ada harapan. Dua-duanya ada. Kata Nabi, siapapun yang memiliki seperti anak muda ini, artinya ada harapan dan ada ketakutan dalam hatinya, lalu mati, masuk surga. Ya. Tentu untuk menyeimbangkan ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Wallahu a'lam. Ya. Bid'ah. Tidak syak lagi bid'ah. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, enggak ada. Sudah sholat Jumat, sholat duhur lagi. Kita sering mendapati di beberapa daerah, di beberapa masjid. Jelas tidak syak lagi, ini bid'ah munkar. Wajib dijauhi. Dan itu berangkat dari was-was. Berangkat dari was-was. Kan was-was itu harus kita pelihara apa harus kita buang? Buang. Was-was. Ya siapa tahu Jumatnya nggak sah. Kan lumayan dapat duhurnya. Apaan agama seperti itu? Siapa tahu, siapa tahu. Ya? Bismillah, orang sholat Jumat, ada khotibnya khutbah 2 kali, sholat 2 rakaat, sudah. Diterima atau tidak, urusan Allah, hak Allah. Apakah ketika sholat kita sudah sah, puasa kita sudah sah, sesuai dengan syarat dan rukunnya berdasarkan sabda Nabi, pasti diterima? Belum tentu. Itu betul-betul hak Allah untuk menerima dan tidak menerima. Ya. Maka ada seorang tabi'in mengatakan, seandainya aku sholat seumur hidup, kok yang diterima cuma 1, maka aku berharap dari yang 1 itu. Ya. Berarti para ulama tidak memastikan. Saya sudah wudu, saya sudah menghadap kiblat, saya sudah begini, sudah pasti diterima. Enggak. Kalau sah, iya. Kalau sah kan jelas, itu ilmu fikih. Ketika sah pasti diterima? Belum tentu. Benarkah sholat id hukumnya wajib dan bolehkah sholat id sendiri jika ketinggalan? Ada pendapat seperti itu, ada khilaf bainal ulama, tapi saya kira pendapat lemah ya. Yang kuat adalah ucapan Nabi bahwa ketika ada orang kafir masuk Islam setelah baca syahadat, dia bertanya, setelah syahadat ini aku harus apa ya Rasul? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat. Berarti di luar 5 waktu tidak wajib. Ya. Walaupun ada ada anjuran yang sangat tegas, dan itu dipakai oleh para ulama, gimana nggak wajib? Wanita-wanita yang dipingit saja suruh keluar. Gitu. Wanita-wanita yang dipingit saja suruh keluar, suruh ikut salat id, wajib dong. Nah, tapi insya Allah kalah dengan sabda Nabi tadi. Hanya 5 waktu, kecuali kalau mau menambah yang sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Suami istri beda madhab. Madhab tidak ada hubungannya dengan sah dan tidaknya pernikahan, perdagangan dan seterusnya dan seterusnya. Madhab itu apa sih? Madhab itu cuma pendapat. Pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat Imam Malik begini, ya. Pendapat Imam Syafi'i dari alif sampai ya semuanya pasti benar? Pasti benar? Nabi dong kalau pasti benar. Masa Imam Syafi'i Nabi? Ya. Siapapun pasti pernah benar, pernah salah. Yang tidak pernah salah hanya Rasulullah SAW. Madhab itu sekedar pendapat. Pendapat bisa benar, bisa salah. Bolehkah kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu? Boleh. Boleh, sekedar boleh. Nggak ngikut juga nggak apa-apa. Ya.
Kalau bermadhab itu wajib, kasihan para sahabat, kasihan para tabi'in, kasihan para atba'ut tabi'in. Gak ada yang bermadhab. Kenal aja enggak sama Imam Syafi'i, ya? Ya gimana mau bermadhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kenal saja enggak? Kalau para sahabat, taruhlah Mughis Bariroh, harus bermadhab, ya? Siapa Syafi'i? Siapa Hambali? Ya belum pada lahir, ya. Jadi madhab itu sekedar pendapat, ya. Sebuah kesalahan besar bahwa kaum muslimin harus bermadhab. Tidak, kaum muslimin harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Itu yang benar. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi